Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fabi sanadinal muttasil ilal imam al-alimil allamah Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Jami Al-Ikhlas yang kami muliakan, wabil khusus para asatiz, para tokoh-tokoh masyarakat, terutama Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas beserta pengurus-pengurus yang lainnya, Ketua RW, Ketua RT, serta jamaah sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah wasyukrulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat, rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat hadir bersama-sama di masjid yang mulia dalam rangka kita mengaji dan mengkaji ilmu-ilmu Allah. Mudah-mudahan
dengan kehadiran kita, niat yang tulus serta semangat yang tinggi untuk kita menggali ilmu-ilmu Allah. Allah akan selalu memberikan petunjuknya, bimbingannya, serta ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majlis ta'lim rahimakumullah. Kemudian karena bulan Zulhijjah sudah semakin mendekat, di mana kita tahu bahwa di bulan Zulhijjah itu banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan kalau kita tentu memiliki azam dan niat yang kuat di dalam melaksanakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jadi antara amalan-amalan yang ada di bulan haji, pertama tentu kita mengetahui mulai dari awal Zulqaidah ini jamaah yang akan melakukan ibadah haji itu sudah kita lihat ya, setiap hari beberapa kloter terus diberangkatkan dari tanah air menuju tanah suci dengan tujuan untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Nah, jadi itu pun hanya terjadi di bulan Zulhijjah. Kemudian juga kita dianjurkan untuk melakukan penyembelihan hewan korban yang dikenal dengan istilah al-udhiyah. Jadi al-udhiyah itu adalah pelaksanaan penyembelihan hewan korban yang kita sebut juga dengan al-qurban ya. Nah, di mana itu pun terjadi di bulan Zulhijjah. Kemudian ada lagi amalan-amalan yang lain. Kita dianjurkan puasa di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Ini diperintahkan walaupun hukumnya sunnah muakkadah, namun manfaatnya sangat besar sekali. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang manfaat daripada puasa di hari Arafah, beliau bersabda, "Saumu yaumi Arafata yukaffirus sanatain madiyatan wa mustaqbilatan." Jadi puasa sunnah di hari Arafah itu dapat menghapus dosa-dosa kita as-sanatain selama 2 tahun. Jadi dosa kita yang tahun ini dan dosa kita yang setahun mendatang. Jadi madiyatan wa mustaqbilatan, setahun yang lalu yang berjalan dan setahun yang akan datang. Nah, di dalam kitab Fathul Mu'in itu dijelaskan bahwa dosa yang mana
yang diampuni selama 2 tahun itu. Nah, tentu di sini dijelaskan dosa-dosa kecil yang bukan terkait dengan hukukul adami. Jadi dosa-dosa kecil yang diampuni oleh Allah yang berhubungan dengan Allah, bukan yang berhubungan dengan sesama manusia. Kalau dosa kepada sesama manusia itu tergantung memaafkankah ataukah tidak. Ya misalnya kalau dosa kepada sesama manusia itu misalnya kita pulang sholat Jumat nukar sendal ke yang lebih bagus. Nah itu kan kesalahannya, dosanya kepada sesama manusia itu. Hukukul adami disebutnya, bukan hukukullah. Nah itu belum bisa terampuni sebelum kita minta maaf kepada orang yang sendalnya kita ambil. Nah itu yang dijelaskan oleh Rasulullah bahwa berpuasa di hari Arafah bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah tapi sangat penting. Kalau dikatakan muakkadah itu berarti sudah mendekati wajib. Sunnah muakkadah artinya walaupun sunnah tetapi sudah mendekati wajib. Nah, kemudian di dalam Fathul Mu'in ini juga dijelaskan untuk barangkali lebih berikhtiat kalau kita bisa, nah kita tambahkan sebelumnya 1 hari yang dikenal dengan puasa tarwiyah tanggal 8 bulan haji. Kalau Arafah tanggal 9, tarwiyah tanggal 8. Itu ya kalau kita bisa kita sempatkan. Kemudian kalau kita barangkali tidak terlalu sibuk, boleh dianjurkan kita mulai dari tanggal 1 bulan haji. Nah, awal bulan haji sampai dengan tanggal 9. Nah itu juga amalan yang ada di bulan Zulhijjah. Nah hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kembali kepada masalah udhiyah. Kemarin kita sudah bahas bahwa berkorban itu merupakan salah satu perintah Allah, di mana hakikatnya itu hanyalah Allah mau menguji kita atas rizki yang sudah diberikan oleh Allah. Maukah kita mengeluarkan ya sebagian dari rizki itu untuk kita melakukan penyembelihan hewan korban, untuk kita berkorban, seperti yang terdapat di surah Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kata Allah, kami telah banyak memberikan nikmat-nikmat kepada engkau. Termasuk nikmat adanya telaga Kautsar. Jadi ada yang menerjemahkan atau menafsirkan Al-Kautsar itu ni'amun katsirah, nikmat-nikmat yang banyak. Dan ada pula yang menyatakan termasuk nikmat telaga Kautsar yang dijanjikan oleh Allah untuk umatnya Nabi Muhammad nanti di akhirat. Jadi ada satu telaga yang bernama Al-Kautsar, telaga Kautsar. Jadi Allah mengawali perintah korban itu dengan
menyatakan bahwa Allah telah banyak memberikan kepada kita nikmat. Kadang-kadang kalau nikmat itu masih ada, kita nggak terasa bahwa nikmat itu sangatlah besar. Tetapi kalau sudah mulai dicabut oleh Allah, baru berasa itu nikmat Allah sebenarnya begitu besar. Ya contohnya barangkali kita diberikan oleh Allah punya gigi. Nah itu punya gigi itu sebenarnya nikmat. Kita bisa makan sate dengan nikmatnya. Coba kalau udah gak punya gigi, kita makan kacang aja lari-larian tuh kacangan gitu. Nah itu nikmat baru terasa kalau diangkat oleh Allah. Dan Allah menyatakan kalau kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, kalian gak akan sanggup menghitungnya. Saking banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nah maka karena banyak nikmat-nikmat Allah, termasuk nikmat diberikannya rezeki, harta, benda dan lain sebagainya, maka kita dianjurkan untuk berkurban di bulan Zulhijjah. Jadi berkurban itu waktunya ada di bulan Zulhijjah. Mulai dari tanggal 10 Zulhijjah setelah selesai sholat Idul Adha sampai dengan 3 hari tasyrik. Jadi hari tasyrik itu adalah tanggal 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah. Jadi 11, 12, 13 bulan haji. Jadi waktu untuk melaksanakan kurban itu 4 hari. Jadi hari naharnya, hari raya Idul Adhanya sesudah sholat. Kemudian tanggal 11, 12, 13 haji itu disebut dengan hari tasyrik. Kalau ini hari nahar, yang 3 ini hari tasyrik namanya. Dan untuk di hari nahar itu sahnya kita berkorban kalau kita menyembelihnya sesudah selesai sholat Idul Adha. Kalau ada yang menyembelih sebelum sholat itu tidak terjadi korban. Jadi bukan korban namanya. Walaupun kita niatkan korban. Karena ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di mana kita itu baru dinyatakan berkorban apabila kita itu benar-benar sudah melaksanakan sholat Idul Adha. Di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man sholatana wa nasaka nusukana faqad asoban nusuk wa man nasaka qabla sholah fala nusuka lahu. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Nah syahid kita itu di ujung hadis tersebut, wa man nasaka qabla sholah. Barang siapa yang menyembelih hewan korban sebelum sholat, fala nusuka lahu, maka tidak sahlah korbannya. Gitu. Jadi harus korban itu seusai selesai sholat Idul Adha. Kalau sebelumnya, ntar kan repot banget ini, sampai banyak ini, kambing banyak. Udah kita mulai dari jam 4 pagi misalnya. Nah, ini tidak bisa. Jadi korban itu baru bisa dilakukan kalau usai sholat Idul Adha. Gitu. Nah itu soal waktunya. Jadi di hari nahar itu sesudah selesai sholat, kemudian boleh juga di hari-hari tasyrik. Ya, mungkin waktu di hari rayanya kita belum punya duit, belum sempat beli. Nah baru tanggal 11 ya boleh-boleh saja. Tapi kalau dari segi afdoliyahnya, keutamaannya, yaitu kita menyembelihnya di saat
hari rayanya, di saat hari naharnya. Karena tadi ayatnya di surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah. Yang dimaksud sholat di sini adalah sholat Idul Adha. Semata-mata kita niat karena Allah, bukan karena yang lain. Pergi sholat Idul Adha tujuannya agar dapat daging korban misalnya gitu. Niatnya begitu. Nah, ini bukan li rabbika namanya tuh. Tapi li daging korban gitu ya. Jadi kalau kita sholat Id itu niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika, dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian. Wanhar, dan berkorbanlah. Nah, jamaah sekalian, itu tentang waktu penyembelihan. Kemudian hukum perintah itu apa? Kalau jumhur ulama, ya mulai dari Imam Syafi'i, Imam Maliki, kemudian juga imam yang lainnya, itu menyatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah, ya. Artinya sunnah yang sangat penting. Hanya Imam Hanafi saja yang menyatakan bahwa dia wajib bagi yang mampu. Jadi wajib bagi yang mampu. Ya kalau yang nggak mampu mau dikeret dia, mau dikuliti kan gitu. Jadi wajib bagi yang mampu. Karena ada hadisnya yang sangat menekankan perintah korban itu. Ya, salah satu hadisnya menyatakan man wajada sa'atan falam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Ini juga riwayat Imam Ahmad ya. Jadi man wajada sa'atan, atau ada di hadis lain man kana lahu sa'atun. Jadi man kana lahu sa'atun walam yudhhi. Barang siapa yang sudah punya keluasan harta, artinya punya kekayaan yang memadai, man kana lahu sa'ah walam yudhhi, tapi dia pelit, enggak juga mau berkorban. Kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana. Maka jangan sekali-kali orang itu mendekati masjid kami. Nah, jadi diancam betul ya. Yang udah punya keluasan harta, enggak mau korban, jangan deketin masjid kami. Malu harusnya dia datang ke masjid. Seperti itu. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, sedangkan jumhur artinya imam-imam yang lain mengapa menghukumkannya sunnah? Nah, tadi perintah korban itu dikaitkan dengan perintah sholat Id. Fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah dan berkorbanlah. Nah, sholat Id hukumnya apa? Sepakat ulama sunnah muakkadah. Nah, kemudian diatopkan dengan wanhar, berarti berkorban juga hukumnya sunnah muakkadah. Ditambah lagi dengan ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim, korban itu kata Rasul, korban itu wajib bagi aku, tetapi bagi kalian hukumnya sunnah. Gitu. Ada hadis riwayat Imam Muslim gitu. Jadi seperti itu. Nah, maka apapun barangkali perbedaan pendapat ini, yang jelas kita diperintahkan untuk berkorban dengan niat ikhlas dan tulus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian binatang yang boleh dikorban yang memenuhi syarat di sini di halaman 63
itu dijelaskan sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un la tujzi'u fil adhahi. Ada 4 jenis binatang yang tidak boleh dijadikan korban. Apa saja? Yang pertama al-aura, al-bayyinu auruha. Jadi binatang yang picek matanya. Kalau yang namanya picek ini sebelah ya. Kalau dua-duanya picek apa? Buta namanya kan gitu. Tapi kalau al-aura itu picek sebelah saja, itu udah gak boleh dijadikan korban. Baik itu kambing ataupun domba atau onta, kerbau atau sapi, kalau picek jangan. Karena ini ada hadis yang melarang gitu ya. Jadi kecuali barangkali kalau matanya sakit sesudah dibawa ke masjid, sudah ditaruh sini berantem, ya mungkin ketanduk matanya, akhirnya picek. Itu mah picek datang baru nggak ada masalah. Ini picek dari udah lama, nah, kita ngarah murah belinya, kalau picek kan murahan gitu. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, itu dikatakan oleh Rasul al-aura al-bayyinu auruha. Kemudian yang kedua al-maridatu al-bayyinu maraduha. Binatang yang sudah sakit-sakitan, ya udah jelas banget, ya hidungnya meleler terus, matanya belekan terus gitu ya. Ya itu yang sakit-sakitan juga nggak boleh dijadikan korban. Jadi jangan kita nyari binatang yang penting murah, jangan. Nah kemudian yang ketiga itu dijelaskan al-arja. Al-arja, arja itu pincang kakinya. Jadi pincang bawaan. Kalau pincang baru nggak apa-apa. Ya, misalnya Pak RW bawa dari pasar kambing, ya, normal, bagus, mulus. Tapi pas sudah ditaruh di halaman masjid, kambingnya berantem, akhirnya pincang. Nah itu pincang baru mah nggak apa-apa. Itu tadi yang bawaan dari udah lama, itu yang tidak boleh, al-arja. Nah kemudian yang terakhir itu al-ajfa, yang kering kerontang, nggak kelihatan dagingnya, yang kelihatan cuman iganya gitu. Jadi tulang-tulang doang. Ya kan ada kambing tua tinggal tulang doang gitu. Nah ini al-ajfa, yang udah kering kerontang, ya udah kurus kering, itu nggak boleh juga. Mau dimakan apanya? Tulangnya doang kan gitu. Nah, jadi yang penting binatangnya itu baik, kondisinya baik, ya, gemuk, ya, tidak picek matanya, tidak sakit-sakitan, tidak pincang, dan barangkali juga ya, gemuk, tidak kurus kering. Nah hadirin sekalian rahimakumullah, kemudian yang boleh dijadikan korban itu ya yang pertama domba. Kalau domba itu di kampung kita disebutnya kambing gembel gitu ya. Kambing gembel yang bulunya pada melinting-melinting itu namanya domba. Nah kalau domba itu kalau usianya sudah 1 tahun udah boleh dijadikan korban. Itu domba. Jadi memasuki tahun kedua. Nah kalau kambing kacang
itu kambing Jawa disebutnya atau kambing gunung, itu usianya 2 tahun. Itu kambing gunung yang kulitnya tipis begitu ya rata, itu disebutnya kambing gunung, kambing kacang. Kalau orang Bekasi bilang kambing kacang. Itu usianya 2 tahun. Nah, kalau sapi itu ada yang menyatakan 3 tahun dan ada yang menyatakan 5 tahun baru boleh. Sama seperti onta. Jadi itu sekitar 5 tahun baru boleh dijadikan korban. Ini sebagaimana dijelaskan di sini ya, bahwa yang boleh dijadikan korban itu seperti itu. Ya. Jadi sapi, kerbau, dan onta. Selainnya nggak bisa dijadikan korban. Ya misalnya, saya punya ayam jago ini gede banget. Nah, saya mau korbanin aja. Nah, itu nggak bisa. Nggak bisa dijadikan korban. Nah, itu barangkali hal-hal yang terkait dengan penyembelihan hewan korban dan binatang-binatang yang bisa dijadikan korban. Yang penting bagi kita, kalau kita punya ya keluasan harta, marilah kita persiapkan diri kita untuk melakukan penyembelihan hewan korban. Dan perintah menyembelih hewan korban itu setiap tahun. Beda dengan perintah haji. Beda dengan perintah umroh. Kalau umroh, haji itu diwajibkan seumur hidup sekali. Yang berikutnya itu hanya sunnah. Kalau korban itu setiap tahun dianjurkan. Jadi jangan kita menganggap, saya tahun kemarin udah. Tidak. Jadi perintah itu setiap tahun. Jadi karena tentunya ini merupakan bagian dari tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam surah Ibrahim ayat 7, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat 7. Wa iz ta'azzana rabbukum, dan ingatlah ketika Allah mempermaklumkan kepada kalian. Apa maklumat dari Allah? La in syakartum la azidannakum. Jika kalian mau bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan, la azidannakum, pasti Allah akan menambahkan nikmatnya lagi kepada kita. Jadi pasti ada balasan. Karena Allah hanya menguji keimanan kita, menguji ketulusan kita. Maukah kita mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk kepentingan bersama, kepentingan masyarakat? Karena ibadah korban itu ya sebagian besar adalah ya tujuannya adalah ibadah sosial, bukan ibadah individual, tapi sosial, kemasyarakatan. Jadi banyak saudara-saudara kita yang barangkali mau beli beras aja susah, belamparan, dia beli ya sate kan gitu. Ya, setahun sekali mereka juga ingin merasakan bagaimana nikmatnya sate kan gitu, nikmatnya daging. Nah, itulah kebersamaan di antara kita. Dan pahala daripada berkorban itu sangatlah luar biasa, sebagaimana diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salah satu hadis yang didengar oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma amila min amal ibni adama yauman nahri
amalan ahabba ilallah min hiraqidamin. Kata Rasulullah, ma'amila ibnu Adam, tidak ada amal ibadah anak Adam di hari Nahr, di hari raya Idul Adha yang sangat disukai oleh Allah kecuali mengalirkan darah. Artinya hiraqidamin itu menyembelih hewan korban. Hiraqidamin. Nah, kenapa? Karena kata Nabi, wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya hewan korban yang kita sembelih di hari kiamat nanti akan datang menjemput kita bikuruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa azlafiha, dan juga kuku-kukunya, wa asy'ariha, dan juga bulu-bulunya. Jadi makanya kita berkorban itu harus sempurna binatangnya, karena semuanya itu akan diperhitungkan oleh Allah, bulunya, kukunya, tanduknya, dan segala apa yang ada dalam binatang tersebut. Kalau kita tentu berkorbannya ikhlas karena Allah, gitu. Nah, saya kira ini barangkali hal-hal yang terkait dengan berkorban. Mungkin ada hal-hal yang mau ditambahkan atau ada pertanyaan, dipersilakan. Ada? Silakan. Silakan pakai speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini menanyakan terkait kepanitiaan Pak Kiai. Biasanya kan dalam kepanitiaan itu kan ada seksi konsumsi. Nah, seksi konsumsi itu menyajikan konsumsi untuk panitia yang bekerja membantu pelaksanaan penyembelihan. Nah, konsumsinya itu diambil dari sebagian daging yang dikurbankan untuk dimasak. Nah, nanti dimakan sama kepanitiaan. Apakah mengambil bagian daging itu untuk dimasak untuk kepanitia dibolehkan secara syariat Islam atau gimana Pak Kiai? Baik. Terima kasih. Berkorban sebenarnya tidak harus semua dagingnya itu diberikan kepada yang berhak menerima. Jadi bisa saja yang berkorban itu memakan sebagian dari hasil korbannya, dan bisa juga tuh panitia ya barangkali ya mengambil dari bagian korban untuk kepentingan bungkusan kresek misalnya begitu kan, itu kan perlu kan gitu. Nah, atau juga barangkali untuk dimakan bersama, itu boleh-boleh saja, kecuali kalau ada orang korban nazar. Jadi kalau korban nazar itu memang dagingnya tidak bisa diberikan kepada yang berkorban. Kalau si panitia itu yang berkorban, kalau korbannya nazar itu tidak boleh diambil. Apa itu korban nazar? Artinya kita bernazar, ya Allah, saya bernazar kalau anak saya lulus tahun ini saya akan korban. Tahu-tahu lulus. Itu berarti korbannya wajib bagi yang bernazar. Kemudian bagi orang yang bernazar itu tidak boleh memakan sedikit pun dari daging korban nazarnya. Tapi kalau di sini kan udah kecampur tuh ya. Nah, itu sih nggak ada masalah. Karena yang korban nazar yang mana kita nggak tahu. Yang mudah-mudahan saja yang dimakan oleh panitia, kebetulan panitia itu juga nazar. Nah, itu makannya bukan dari daging korban yang dia sembelih. Seperti itu. Jadi boleh-boleh saja, asal jangan untuk
berpoya-poya. Nah, itu yang tidak boleh. Misalnya panitia mau 3 hari 3 malam pesta pora, ya kan gitu. Jalan-jalan dari hasil korban. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau kebutuhan hajat, misalnya kita mau makan, beli goloknya nggak ada, barangkali beli bungkusannya, nah itu boleh-boleh saja. Saya kira seperti itu. Ada lagi? Ya, silakan. Ini sekarang ini kan begini Kiai, banyak yang masuk paham kepada masyarakat di bawah ini. Seringkali paham mereka itu mencernanya, katanya kalau mereka misalnya mau berkurban, kalau belum akekah mereka nggak boleh berkurban dulu. Kalau yang saya pahami semestinya kan itu tidak ada hukum kaitnya Kiai ya. Mungkin apakah pemahaman saya yang tidak pas, mohon penjelasannya dari Kiai mengenai hal hukum kaitnya mengenai masalah akekah dan kurban ini Kiai. Ya. Karena saya ini yang mengkoordinir juga salah satunya. Ya mungkin mereka kadang kurang jelas atau gimana gitu Kiai ya. Tolong penjelasannya, makasih. Baik, terima kasih. Memang antara akikah dengan korban itu beda. Kan kalau nggak salah udah banyak dijelaskan bahwa kalau akikah yang diperintah itu orang tua dari anak yang lahir. Sedangkan korban yang diperintah adalah kita sendiri. Gitu. Jadi kita sendiri untuk kita. Tapi kalau akekah yang diperintah adalah orang tuanya untuk anak, gitu kan? Orang tua diperintah karena kelahiran anak sebagai tanda syukur dia disuruh akekah. Akekah itu dianjurkan mulai dari hari ke-7 kelahiran. Tidak ada hubungannya dengan bulan haji. Dia mah hari ke-7 kelahiran. Kan gitu. Kalau kebetulan lahirnya tanggal 3, ya memang 3 bulan haji misalnya anaknya lahir pas dan di hari nahar gitu kan, nah, akekah dia. Nah kalau dia mau akekah duluan ya silakan saja. Tapi kalau akekah makan sunnahnya dibagi mateng dagingnya dan dimasak manis-manis. Nah sedangkan korban itu yang diperintah kita sendiri untuk diri kita. Nah, jadi kita untuk kita. Dan itu terkait dengan bulan haji, hari nahar dan hari tasyrik. Dan dagingnya itu diberikan mentah. Jadi kalau korban dagingnya diberikan mentah. Sedangkan akikah dagingnya disunahkan dikasih mateng. Jadi tidak ada hubungan kita mau akikah ataupun mau korban, mana yang kita dahulukan. Ya sebenarnya kalau saya lihat dari keterangan-keterangan ini, nah itu ya korban ya terlebih dahulu. Karena akikah itu kalau kita sudah dewasa sudah gugur perintahnya gitu. Sudah gugur. Kalau anaknya sudah dewasa, orang tuanya sudah gugur melakukan akikahnya, gitu. Nah kalau kita mau berbakti kepada orang tua, waktu kita lahir orang tua mungkin miskin, enggak mengakikahkan kita, atau orang tua belum paham apa itu akikah. Nah pas kita dewasa, kita mau akikahkan diri kita itu boleh-boleh saja, gitu. Jadi boleh-boleh saja itu sebagai tanda bakti kita kepada kedua orang tua. Jadi kita akikahkan diri kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi tidak ada keharusan mana yang didulukan. Jadi di mana saja, kebetulan di bulan haji ya lebih afdal
korban gitu. Nah kalau akikah kan bisa di luar bulan haji. Kalau akikah itu perintahnya terkait dengan kelahiran anak seperti itu. Ya. Jadi memang ada sebuah hadis yang menyatakan kullu gulamin murtahanun bi aqiqatih. Setiap anak yang lahir statusnya masih tergadai dengan akikahnya. Jadi kalau kita lahir enggak diakekain sama orang tua kita, kita ini masih gadean. Nah, kapan akekah itu? Tuzbahu anhu yauma sabihi. Disembelih akekah itu di hari ketujuh sabihi. Itu kata Nabi itu. Jadi hari ketujuh kelahiran itu disembelihlah akekahnya, dimasak mateng. Ya diundang tetangga kita ya zikiran kan begitu. Atau kalau rumah kita sempit kita bikin besek bagi-bagikan tetangga. Itu di hari ketujuh. Kalau hari ketujuh belum kuat beli kambing ya di hari ke-14. Kalau hari ke-14 juga belum bisa ya setelah 1 bulan atau 40 hari kan begitu. Nanti 40 hari belum juga. Kalau menurut mazhab Syafi'i, itu nanti ya sambil khitanan gitu. Akikah. Nah, itu khitanan belum punya duit juga, ya sambil kawin gitu. Nah, kawin masih belum juga. Nanti kalau dia mati sekalian dia akikahin kan begitu ya. Nah, itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hanafi, ya kalau sebulan belum juga kuat ya udah gugur gitu. Ya nanti tinggal si anak apa dia mau akikahin sendiri. Jadi nggak ada kaitan memang betul ya seperti itu. Nah baik jamaah sekalian, sementara kita cukupkan dulu sekian ya mudah-mudahan ya sedikit lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, di mana bulan Zulhijjah itu ada satu perintah yang banyak sekali. Ya, antara lain perintah berpuasa, perintah berkorban, perintah kita banyak-banyak berzikir, ya, termasuk juga ada perintah berhaji. Ya. Maka mudah-mudahan, insya Allah kalau menurut hisab kalender pemerintah itu kita Idul Adha tanggal 17 Juni. Ya. Tapi kalau saya dengar-dengar di Arab itu tanggal 16 Juni. Ya. Jadi ada perbedaan ya. Jadi di Arab Saudi Idul Adhanya 16 Juni. Kita itu ya tanggal 17. Ya kita tunggu saja nanti pengumuman ya. Yang penting mari kita berniat sesuai dengan keyakinan kita. Kalau memang pemerintah menetapkan Idul Adha tanggal 17, hari Arafahnya ya tanggal 16 gitu. Jadi kita ikuti saja apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah
wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.